Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sedang menjauhkan dirinya dari kamu, sedang membuat jarak batas dari kamu ataupun menutup diri dari dirimu. Oke? Nah, jadi kita akan ulik-ulik ya bagaimana kabarnya dia saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari sampaikan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energi yang terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung kita mulai ya Aquarius. Ini dia. Ada energi dari King of Pentacles reverse dan berikutnya ada energi dari Ace of Wands. Kemudian ada energi dari Page of Swords dan kemudian di situ ada energi dari Judgment. Dan kemudian ada energi dari Seven of Swords dan berikutnya ada energi dari Eight of Swords. Oke. Iya ya. Jadi kalau Madeleine untuk sementara waktu ini tuh memang ya, kamu tidak bisa ini berharap banyak kepada si dia gitu loh. Jadi bukannya dia tidak mau hubungan dengan kamu ya, menjalani hubungan, melanjutkan hubungan dengan kamu. Bukannya dia tidak mau. Tapi seseorang ini tuh belum punya alasan yang kuat gitu loh untuk konsisten dengan dirimu. Jadi hanya kekonsistenan terutama di saat ini tuh yang kok kayaknya nggak akan bisa kamu dapatkan dari dia. Gitu loh. Jadi kalau maksudnya apa ini? Ya, dia tetap menjadi bagian dari hidupnya kamu atau kamu tetap menjadi bagian dari hidupnya dia, tetapi sebisa mungkin maunya dia itu tuh dia jangan punya banyak-banyak tanggung jawab dalam hubungan kalian. Soalnya ini tuh ribet, ruwet gitu loh, ribet dan ruwet bagi dia. Dan kayaknya kamu sementara waktu ini, maaf ya, menurut dia kamu kayak nggak layak gitu. Kamu nggak layak untuk ditreatment dengan treatment terbaik dari dirinya. Nah seperti itu ya, belum layak kamu di sana. Bahkan hanya untuk kayak konsisten mendisiplinkan dirinya, sebatas meluangkan waktu untuk kamu. Tapi bisa-bisa dia tuh dalam mode pelit. Ah ngapain chatting kamu, ah ngapain nelfon kamu, gitu ya. Ngapain juga gitu loh. Apa untungnya bagi aku, gitu dianya ya. Nah di sana. Jadi bisa-bisa dia belum menemukan versi terbaik dari kamu, belum dia sadari, belum dia pahami. Gitu loh. Masih lebih banyak lagi di sini tuh kurang-kurangnya kamu, salah-salahnya kamu. Masih lebih banyak gitu. Jadi ketika dia berjarak dari kamu, ini tuh satu tindakan yang memang dia sengaja banget gitu ya. Apalagi kalau dia misalnya mengetahui bahwa kamu membutuhkan sesuatu dari dia, kamu bakal cepet ini dia hindari gitu ya. Kalau kamu ketemu sama masalah, dia yang duluan, bukannya dia yang duluan datang nolong kamu, dia yang duluan kabur dari kamu. Itu Mari lihat. Karena tadi dia merasa dia belum punya tanggung jawab untuk kamu. Ngapain dia repot-repot gitu dianya. Ngapain dia repot-repot nolongin kamu, gitu ya. Masalahmu itu urusanmu gitu loh. Jangan bebankan ke aku, gitu sih dianya sama kamu, gitu ya. Jadi ini kayak udah memutuskan ya, dia tuh udah kayak memutuskan bahwa ya dengan kamu itu tuh hanya sekedar aja dah gitu loh. Walaupun ternyata kalian berdua ini tuh sudah berstatus suami istri, tapi mentalnya dia sebagai suami, sebagai istri belum kuat ini. Kesadarannya dia ya, kesadaran dia sebagaimana seharusnya suami atau istri itu tuh berfungsi dalam rumah tangga belum tinggi nih. Bukannya dia nggak tahu suami itu tuh tugasnya ini, tanggung jawabnya ini, istri itu tuh tugasnya ini, tanggung jawabnya ini. Tahu dia,
Cuman ngapain gitu loh. Ngapain aku harus melakukan itu? Nah, di sana si dianya. Ya kalau Mari bilang masih menganggap remeh banget ya hubungan dengan kamu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan sebenarnya dia ini tuh dengan kamu karena ada maksud dan tujuannya ini. Gitu ya. Jadi coba perhatiin, kalau dalam relationship-nya kalian, dia yang banyak meminta dari kamu, maka memang itu tujuannya. Tapi kalau dia tidak pernah meminta dari kamu, misalnya dia nggak pernah minjem duit kamu, minta beliin ini dan itu dari kamu, gitu ya. Nah, walaupun dia nggak pernah seperti itu, tapi bukan berarti bahwa dia tidak menganggap kamu adalah hubungan dengan kamu adalah hubungan yang memang mau dia jalani gitu loh. Jadi kayak sepositif apapun kamu dalam relationship-nya kalian, masih belum dapat nilai positif ternyata di matanya dia. Masih belum. Itu loh. Masih belum. Nah, kalau kamu sudah terlanjur banyak memberi ke dia, artinya kamu akan hanya bisa ini dimanfaatkan sama dianya. Tapi kalau dia tidak pernah memanfaatkan finansialnya kamu, gitu ya, dia nggak pernah, tapi dia juga nggak akan mau ini ngebantuin kamu dalam hal apapun itu, gitu loh. Jadi kayak ya kamu belum ideal aja gitu loh di matanya dia, belum ideal di sana ya. Jadi kamu hanya kayak sebatas mau dipermainkan ini sama si seseorang ini, itu loh. Dengan kamu hanya pacar-pacaran, kawin-kawinan, gitu, mesra-mesraan, hanya mencari kesenangan, hanya begitu ini energinya. Nggak ada cinta di sini. Mau dia 1000 kali ngomong aku cinta kamu, bohong. Mari pastikan itu bohong. Mau dia bilang dia sayang sama kamu, mau dia pernah menyembah-nyembah sama kamu biar kamu jangan tinggalin dia, tapi itu tuh bohong, acting doang. Tuh kalau Mari lihat, tidak ada dia di sini tuh membawakan rasa ke kamu. Lagian harusnya sih kamu tahu ya, orang ini kan culasnya ini sama kamu kan, culas dia, gitu. Mau ini merendahkan kamu ini omongannya dia. Coba kalau kamu jeli mengingat apa sih yang pernah dia sampaikan ke kamu. Mari kasarnya ini dia ke kamu, kelihatan banget lah. Dia nganggap kamu bodoh, lemah, nggak berarti, kelihatan banget. Gitu loh. Kalaupun nggak dari omongan, kamu lihatlah dari gesturnya dia ya. Gitu. Ngebully kamu mau ini kalau Mari nampak ya, ngebully. Gitu loh. Jadi kalau dia bilang kamu jelek misalnya gitu ya, itu ngebully tuh, bukan kayak dia sedang bercanda ke kamu, enggak. Gitu. Memang dia lihat kamu memang jelek, ya kira-kira gitu ya. Nah di sana, ini maaf ya Aquarius ya, bukan dalam artian bahwa dia, Mari katakan di sini dia rendah melihat kamu, artinya memang kamu sungguh-sungguh rendah, ya enggak juga, enggak juga. Aquarius itu tuh value diri tinggi, kualitas diri bagus. Mari juga Aquarius ya, ascendennya Mari, risingnya Mari itu tuh ada di Aquarius. Mana lah mau Mari merendahkan Aquarius lah, itu Mari juga kok. Kan gitu ya. Tapi ya demikian, kadang-kadang memang tidak semua orang ya mampu melihat sisi terbaiknya kita, gitu loh. Sudah terlanjur orang itu tuh ada beberapa yang memang bawaannya dia aja yang lebih terfokus kepada yang negatif dari manusia lain gitu ya di sana. Nah, kalau kamu masih pacaran, kalau kamu statusnya masih pacaran sama dia, udah dah kamu timbang-timbang aja lah ya untuk meninggalkan dia ya. Gak baik ini untuk kamu. Jadi toksik nanti dianya bagi kamu. Kamu gak usah ngarep-ngarep dianya ini itu berubah, gak usah. Sulit ini orang berubah. Sulit.
gitu di sana. Namun kalau kamu bisa ya hanya menikmati apa adanya, kamu woles bawaannya ya, bisa woles gitu, ya udah monggo silahkan gitu. Tapi kalau kamu ingin dengan seseorang yang benar-benar menghargai komitmen, bukan dia orangnya itu, bukan dia orangnya. Bahkan kalau dia ini tuh sudah jadi suaminya kamu atau istrinya kamu, pertimbangkan dah kamu untuk hidup mandiri gitu. Karena karena kalau karena dalam sebuah rumah tangga ya sangat wajar jika kita mengharapkan tanggung jawab dari pasangan gitu ya. Tapi dia bisa nganggap kamu itu tuh bawel, cerewet, beban. Kamu itu tuh beban di matanya dia gitu ya. Nah, nggak akan sehat juga ini. Jadi orang tua pun bisa-bisa gagal ini untuk anak-anak kalian. Bisa gagal dia nih. Tuh ya. Jadi suami istri gagal. Jadi ibu ataupun bapak gagal. Gagal semua ini orang. Itu loh. Bisa di sana. Tuh ya. Nah. Jadi ya kayak gimana dia mau berhasilnya lah, wong dia menganggap rendah kok relationship ini, tidak ada nilai di matanya dia, itu loh, bukan sesuatu yang berharga menurut dia itu ya. Hanya cukup kayak dapat apa yang dia maui dari kamu, ya udah hanya sebatas di situ doang itu loh. Jadi datang ini tuh transaksional si dianya tuh ya, bukan dia menilai sosok dari dirimu, jiwamu, bagaimana kamu, bagaimana inilah dirinya kamu ini, enggak, tapi apa yang bisa dia dapatkan dari kamu. Lebih dia menghargai kayak uang dari kamu, seksual dari kamu, waktunya kamu, tenaganya kamu, ya pokoknya sumber dayanya kamu gitu loh. Jadi ini bisa kayak jadi pengeruk ini, ngambil dari kamu, ambil. Tapi dia kayak balas untuk memberi. Nggak ada dalam kamusnya dia, Aquarius, nggak ada. Itu ya, nggak ada kamusnya dia tuh memberi ke kamu. Kalaupun kamu kayak dapat duit dari dia, itu tuh kayak dia membayar kamu, udah cukup gitu loh. Jadi kamu ini tuh bisa di mata dia seperti pakai bayar, udah. Bukan berarti dia akan mau kayak menganggap kamu, dia bisa hanya kayak udah aku main fair sama kamu gitu loh. Aku kan udah make kamu, ngambil waktunya kamu, udah aku bayar sekian, udah gitu. Gitu ya. Jadi kamu ini, maaf bahasanya Maria, semacam laki-laki penghibur atau ya wanita penghibur doang, sebatas di situ. Gitu loh. Kamu dihargai di matanya dia ya sebatas sebagaimana banyaknya uang yang kamu terima. Ya gitu. Kalau kamu mengharapkan cinta, kasih sayang yang sungguh dari dia, tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Ini energinya bukan temporer ini, mari lihat. Begitulah sampai selama-lama kamu bertahan dengan dia. Begitulah dia. Ya, kalau mari lihat. Jadi yang kayak, kalau memang ternyata tujuannya kamu juga model transaksi, karena ya namanya kita punya kebutuhan ya. Misalnya kamu hanya punya kebutuhan, awalnya kamu ini tuh koneksi sama dia karena kebutuhan uang, ya udah, kamu cukup uang aja dari dia, nggak usah harapin banyak-banyak hal yang lain-lain ya, status kah gitu loh, kesetiaan kah ya, menjadi prioritas kah, nggak usah harapkan, nanti kamu kecewa gitu loh. Mari sedang membantu menyelamatkan kamu ya dari kecewa akan ekspektasinya kamu kepada dia. Seperti itu. Cukup ambil uangnya sudah. Profesional lah ceritanya ya.
Jangan lebih daripada itu. Gitu loh. Tapi kalau kamu nggak dapetin apa-apa dari dia, bahkan kamu yang keluar tenaganya kamu, uangnya kamu, apalah segala macam lah gitu ya. Mendingan deh kamu cepet-cepet aja lepasin ini orang sebelum kamu terlanjur banyak habisnya ya. Habisnya untuk dia. Karena akhirnya kamu semacam membuang garam ke lautan ini. Pekerjaan sia-sia. Pemberian tak ada guna. Seperti itu. Apakah ketika dia saat ini berjarak dari kamu artinya dia akan berjarak terus? Ya enggak juga. Jadi model on off bakal terjadi di sini. On offnya bukan sebab karena dia dia sedang mempertimbangkan kebutuhan kamu ya, enggak. Dia dekat sama kamu karena ada maunya ini, karena ada perlunya, karena ada butuhnya, gitu loh. Bukan sebab empatinya dia menyala. Oh iya ya, kamu harusnya sih diperhatiin ya, kamu harusnya ditemenin ya, kamu harusnya dibahagiain ya. Enggak ada pemikirannya dia tentang kamu, kosong. Yang ada itu tuh hanya tentang diri dia sendiri. Kamu hanya objek ya, kamu hanya objek kesenangan bagi dia. Gitu loh, tidak lebih daripada itu. Jadi kalau dia menutup diri, menjauh, berjarak dari kamu, tunggu aja lah, ntar lagi juga. Kalau dia butuh teman happy dia hubungin kamu. Kalau dia butuh duit dia akan datengin kamu. Butuhlah dia sesuatu, hadir dia cepat itu. Tuh ya, bahkan bisa memaksa dia kalau dia mau hadir, memaksa dia kalau narik perhatiannya kamu kan. Agak ngotot dia, bisa seperti itu kalau mari lihat. Egois sih, egois, MPD ya, itu istilahnya bisa ini, egois banget lah, nggak penting dia bagaimana kamunya, itu loh, nggak mau tahu dia. Bahkan kalau kamu udah bilang aku pengen gini gitu, belum iya, paling dia hanya bilang iya, tapi apakah akan dia kerjakan? Ya enggak. Nah seperti itu ya. Jadi kalau awalnya kalian ini tuh sebab karena uang, udahlah kamu cukup uang aja. Gitu loh. Sepanjang bagus mantap servisnya kamu, sepanjang itu dia mau bayar kamu. Tapi apakah ini kemudian akan lama? Enggak juga sih, pasti dia akan icip-icip juga ke yang lain. Nah gitu. Seberapa banyak pun yang kamu berikan kepada dia, itu tidak akan bisa untuk membuat dia punya kesadaran bahwa dia harus melakukan hal yang serupa sama seperti apa yang kamu kerjakan, gitu ya. Patut untuk kamu sadari bagaimana seharusnya langkahnya kamu dengan si seseorang ini ya. Oke, sekarang Aquarius, mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Aquarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koin berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke, di sini ada inisial R, ada rasa, K ada kata, N nama, W warna, P ada panda, L lagu, D dalam, T telinga, I istimewa, G gelas, dan C ada canda. Nah, masuk kita ke zodiak ya. Hanya ada 3 koin di sini. Ada energi dari Leo, ada energi dari Libra, dan berikut ada energi dari Aries menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mary sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mary yang berikutnya.